Kalau nggak salah info saya dikasih tahu Mas Samsul tadi, jenengan ini sudah pernah melatih begitu ya? Iya. Berapa periode itu? Kalau yang ini 2 periode. 2 periode. Bahkan 2 kali di Palembang dan akhirnya balik ke kampung halaman dan akhirnya latihan di sini, dititipkan ke sini. Intinya awal terungkapnya pun dari sini, terus kembali ke Palembang, akhirnya dari pekerjaannya dimutasi, beliau tidak sanggup untuk mutasi, akhirnya kembali ke kampung halaman dan dari cabang Palembang dititipkan ke sini, latihan ke sini untuk sampai sekarang. Sekarang sudah sapu hijau itu yang saya. Di sini Mas Samsul ini sangat berpengaruh untuk dirancang penanganan tawa ini. Di sini latihan malam ini. Iya, ada latihan dan itu. Itu ada di sana itu. Ada. Kalau boleh ngobrol, mungkin bisa ajak ke sini ya. Saya cuma pengen tahu mungkin apa yang motivasi beliau ini untuk sampai dia berani mengambil risiko gitu. Ya jelas dia itu sudah masuk terlalu jauh di organisasi, jadi apapun yang terjadi saya minta dan saya mohon sama beliau harus sampai jadi itu karena sudah terlalu jauh masuk dalam. Iya terlalu dalam ke organisasi Persaudaraan Literate itu bisa dianggap dek jadi Monggo Mas. Ini yang unik ini. Sini kau Mas, Nah, santai aja kita ini. Santai. Nah, ini namanya siapa, Mas? Dedi Irawan. Dedi Irawan. Umurnya berapa ini? Umurnya 29 tahun. 29 tahun. Kalau nggak salah info saya dikasih tahu Mas Samsul tadi, jenengan ini sudah pernah melatih begitu ya? Iya. Berapa periode itu? Kalau yang ini 2 periode. 2 periode. Nah ini yang unik nih, yang saya pengen tahu dari sampean mungkin buat apa ya, pengetahuan dulu-dulu yang lain ini. Ini awal mulanya sampean itu gimana kok bisa termotivasi mengaku menjadi warga itu? Mungkin dari awal bisa ceritakan dari sampean, mungkin sampean pernah latihan terus motor, itu tahun berapa, terus latihannya di mana, terus kok bisa terbesit, wah mungkin latihan ini berat, enaknya saya merantau aja kemana gitu, langsung wah saya ini mengaku menjadi seorang warga atau gimana? Mau santai mawar. Dari awalnya pernah latihan di SP2. SP2 di ranting sini juga ya? Di ranting Penawatannya. Itu sampai sabu apa ya? Sampai sabu hijau. Sampai sabu hijau. Tahun 2008. 2008. Terus habis itu setelah motor kan masih sekolah. Lulus sekolah terus merantau ke Palembang. Merantaunya tahun berapa itu? 2013. Nah itu berarti sampan posisinya waktu mengaku jadi seorang warga itu di Palembang itu ya? Iya. Nah itu gimana ceritanya? Sampan itu kesana kok bisa termotivasi, wah saya di sini tak mengaku jadi warga lah. Apa di sana memang kondisinya itu memungkinkan untuk sampan mengaku menjadi seorang warga PSHT, atau memang dari awal udah ada niat gitu? Kalau di sana dulu kan di daerah Komering itu tidak ada warga sama sekali. Oh, jadi di daerah sampan yang merantau itu tidak ada warga sama sekali. Cuman ada yang berminat ingin latihan gitu. Iya, terus kedatangan kawan dari Morakuang namanya Mas Ujo. Nah, buka latihan bareng sama Mas Ujo. Ketua ranting Di daerah sampan itu. Iya. Nah itu yang mendasari sampean untuk mengaku jadi seorang warga itu apa waktu itu? Saya saking cintanya sama Persaudaraan Literate. Itu alasan utamanya ini. Iya. Saya sampean saking cintanya pengen jadi seorang warga
sampai rela ngaku jadi warga itu. Iya. Terus yang mendukung sampean, artinya materi pendukungnya itu Kalau untuk masalah materi itu yang ngasih dari ketua ranting. ketua ranting sana. Iya. Artinya ketua ranting sana itu nggak tanya dulu sampean ini pengesahan tahun berapa atau pengesahan di mana gitu. Iya sempat nanya, pernah nanya. Heeh. Ya saya jawabnya pengesahan dari Lapu. Terus tahunnya berapa Tahun gitu, berapa. dia langsung percaya gitu. Iya langsung percaya. Jadi nggak ditanya dulu ada KTA enggak atau ada piagam enggak. Enggak. Nah, mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita ya dulu-dulu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang yang mungkin mengaku jadi warga, itu baiknya kita tanya dulu, kita interogasi dulu apakah dia benar seorang warga. Artinya kita telusuri dari awal, dia latihan di mana, terus ada nggak nomor pelatihnya. Minimal kalau emang dia pernah latihan itu harusnya tahu dia latihannya siapa, ketua rantingnya siapa, ada nomor ketua rantingnya atau minimal pelatihnya lah. Itu perlu kita cari tahu. Tapi kalau waktu itu untuk KTA atau kode, itu kan ada kode, itu sampai tahu kodenya? Nggak tahu. Jadi dia nggak kode untuk rantingnya. Kalau KTA nggak ditanya. Enggak. Mungkin ini salah satu faktor ya, faktor penyebab, artinya karena kurang jeli aja. Kurang jeli itu dulur kita yang di sana itu untuk menginterogasi kurang jeli. Bukan begitu Mas Hamzah ya? Iya. Yang jelas saya menggarisbawahi ya juga mengapresiasi lah dengan warga Gadungan ternyata bisa mengesahkan, yang asli warga aja belum tentu bisa mengesahkan, pernah mengesahkan. Betul. Tapi ini dengan warga Gadungan yang materinya ya sekedar sampai bisa mengesahkan, termasuk saya apresiasi. Dan orang-orang di sana kan minimal sudah mengenal Eza. Tapi yang jelas tetap saya yang poin garis bawahi di sana pun beliau tidak pernah mencemarkan nama baik, tetap menjaga. Itu yang saya apresiasi. Makanya saya tidak pernah menghukum ataupun apa. Yang penting selama dia itu masih mau latihan. Betul. Jadi perlu saya tambahkan bahwa seorang warga Gadungan itu tidak harus selalu dicap sebagai dia ingin menjelekkan nama organisasi. Artinya ada berbagai macam alasan kenapa dia menjadi warga Gadungan. Ya mungkin serasanya kalau Mas Dedi ini kan mungkin saking cintanya. Jadi saking cintanya terus ada momen, ada kesempatan untuk dia mengaku menjadi seorang warga Gadungan. Terus ditambah lagi kurang jelinya dari warga yang asli itu mengintegrasinya. Jadi mengorek identitas asal dia itu kurang jeli lah kalau menurut saya. Terus ini yang saya agak heran ini. Sampai kok bisa mengesahkan sampai 2 kali itu sebenarnya sampai menjadi seorang pelatih tetap atau cuma pelatih pendamping? Pelatih Pendamping. Iya. Artinya untuk memberi materi mungkin itu dari ranting. dari ranting. Iya. Artinya sampai cuma yang mendampingi aja gitu ya. Iya. Nah, yang uniknya saya dengar salah seorang yang sampean sahkan ini istrinya sendiri. Benar. Betul. Jadi artinya unik ini. Jadi sampean warga Gadungan, statusnya belum jadi warga, tapi istri sampean sudah menjadi warga. Dan secara tidak langsung yang mengantarkan dia jadi warga sampean juga, betul. Ini unik ini. Jadi ini buat pengalaman kita untuk kedepannya. Terus gimana ceritanya terus sampean kok bisa ketahuan jadi warga Gadungan ini? Awal coba ceritakan. Kalau awal mulanya ketahuannya main kesini lah. Main ke tempat Mas Samsul. Samsul ya. Jadi sini ya diselidiki sama inilah warga-warga ranting Penartama. langsung ketahuan di sini atau di sana? Tahuannya sebenarnya kalau di sini mungkin ya sudah tahu lah. Saya tahu. Nah, Tapi belum diceploskan iya. gitu ya, belum diungkapkan gitu ya. Terus apa saja yang sampai sama pulang ke sana, sampai sana langsung diinterogasi atau gimana? diinterogasi. Terus ketahuan sampai langsung ngaku gitu. Iya langsung aku. Sempat ada intimidasi nggak di situ? Ya kalau intimidasi itu
hukuman, sekedar hukuman lah, bukan intimidasi lah. hukuman. Iya. Artinya kan sampan sendiri juga ikhlas yang menerima Iya, itu ya, ikhlas. tidak ada unsur dendam atau apa gitu ya. Artinya kalau sampan sudah berani mengaku menjadi seorang warga PSHT, sampan juga harus bisa menerima konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau untuk mungkin penghakiman fisik itu ada nggak dari dulu sana? Ya cuman hukuman lah yang Hukuman, bisa, ya. Tapi nggak sampai sampan punya niat untuk mengkasuskan itu nggak dalam Nah, hukum nggak. Jadi kita hargai saya ikhlas lah ini. ikhlas ya. Kita hargai Mas Dedi ini. Jadi dia sudah menerima dengan lapang. Jadi itu adalah sebuah bukti bahwa dia menerima apa yang sudah dia lakukan dan itulah hukumannya. Sampai itu memang dari awalnya sampai memang disuruh balik ke sini atau latihan di sana dulu. Sebenarnya latihan di sana, Di sana. ya, di tempat tingkat 2 latihannya. Tapi berhubung ada problem di perusahaan kan, mau dimutasi ke Bengkulu, jadinya nolak mutasi. Sampai memilih untuk keluar kerja. Iya. Untuk melanjutkan ke sini. Iya. Itu waktu awal masuk latihan sama pernah merasa was-was atau gimana, mungkin takut mungkin nanti diintimidasi diterusin atau gimana, pernah ada perasaan? Ya ada itu Ada, perasaan ya? itu ya. Tapi sempat terbukti nggak itu? Kalau nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin waktu tes jambon, polos, jambon sampai hijau sekarang kan, Iya. sampai hijau itu mungkin kalau dites wajar ya. Iya. Artinya untuk tes mental kita tahu lah seperti itu di PSHT ya, tes mentalnya. Jadi nggak ada yang over gitu kan. Iya. Oke, Mas Samsul mungkin bisa menambahkan. Yang jelas mungkin kalau tidak di sini mungkin ya ada hukuman. Mungkin warga-warga yang muda-muda itu kan rikuh mau ke sini ngomong hukum. Yang jelas sudah dipasarkan ke sini dan ada rekomendasi dari sana. Memang kan harusnya ada pernyataan, ada titipannya, nanti langsung telepon itu. Nggak ada pakai surat menyurat. Saya udah percaya aja, mau niatnya udah baik, udah saya terima aja. Betul. Jadi ini buat pelajaran bagi kita semua, khususnya untuk ranting Purnawardhama. Jadi jangan sampai mungkin kedepannya hal yang seperti itu terulang lagi. Artinya jangan biarkan seseorang itu yang sudah pernah ikut latihan itu mendapat momen atau kesempatan untuk dia punya pikiran bahwa ini kesempatan saya pas ini untuk mengaku menjadi seorang warga di daerah ini. Artinya untuk mengantisipasi itu mungkin kita bisa lebih detail lagi untuk mengintegrasi. Jadi seseorang yang pendatang khususnya pendatang ya. Jadi kita perlu tanya KTA-nya dulu ada apa enggak. Terus kalau misalkan dia nggak punya KTA, mungkin ada piagam yang asli, piagam pengesahan ya tentunya. Terus kalau misalkan nggak ada juga, nggak dibawa, minimal dia hafal nama pelatih plus dulur-dulur letting dia. Ada nggak nomornya? Minimal dia punya satu lah nomor telepon yang bisa dihubungi di antara mereka itu. Artinya kalau misalkan nggak ada KTA atau piagam, kita bisa hubungi di sana. Benar nggak ini sila sampean? Benar nggak sudah disahkan dan sebagainya? Benar nggak pengesahannya tahun sekian? Kalau misalkan itu mencurigakan, ya, kita patut menahan dia. Artinya ditahan bukan berarti terus dihakimi. Artinya ditahan bahwa kita perlu cari lebih detail lagi. Benarkah dia seorang warga PSHT atau bukan? Seperti itu. Kalau Mas Dedi ini untuk kedepannya gimana? Kira-kira apa? Mau modal lagi atau sampai lanjut jadi warga? Harus nyampe jadi warga. Jadi harus benar-benar memotivasi dulur-dulur yang lain. Iya. Bisa menjadi contoh. Apalagi sampai sudah pernah mengesahkan. Artinya seluk-beluk latihan, metode pelatihan yang di sana itu kan nggak jauh beda dengan di sini. Ya, artinya kan sampean sudah tahu lah gimana rasanya mendidik siswa-siswa sampean yang ada di sana dulu. Ya sekarang sampean terapkan di sini. Jadi selama sampean latihan di sini harus bisa memotivasi letting sampean yang sekarang juga sapu hijau ini. Jadi kalau misalkan ada yang semangatnya kendor, harus sampean semangati. Saya aja yang mantan warga Gadungan masih berani latihan, seperti itu.
Jadi sebagai contoh lah ya di sini. Iya. Walaupun sampean masih mungkin dibilang umurnya berapa tadi? 29. 29 tahun. Masuk privat ya. Artinya kalau dibandingkan latihan yang lain kan sampean lebih muda. Ya. Iya. Jadi harus bisa jadi contoh walaupun sampean bisa masih lebih muda. Itu yang saya herannya cuma ini apa? Tapi nanti sama bisa jadi pelatih pendamping ya. Kalau pelatih tetap itu yang diajarkan itu loh ke siswanya itu loh. Itu materinya gimana gitu. Itu ada buku panduan khusus nggak dari sana? Ada. Ada. Berarti sama tinggal buka buku aja ya. Seperti itu. Artinya tanpa sampai hafal pun sama bisa tahu itu materinya seperti itu gitu. Oke. Jadi untuk pesannya ya sama tetap semangat, jangan pernah minder. Untuk menjadi seorang warga PSHT itu memang butuh proses. Satu lagi mas, saya membayangkan cuman gini loh, waktu kalau ngisi keesaan apa ya saya ngopi-ngopi ya ngopi-ngopi. Nah itu yang saya agak heran juga. Itu sama pernah ngisi materi keesaan nggak di sana? Kalau keesaan baca buku aja. Baca buku. Jadi kayak orang sekolah gitu aja ya. Ya kayak di sini ngopi-ngopi aja ngopi-ngopi gitu. Itu sampean pernah nggak waktu di sana itu waktu ini ketemu siswanya sampean yang sudah jadi warga? Waktu sampean ketemu jadi gadungan ini. Ketemu. Itu gimana kesannya? Dia malah dukung, maksudnya untuk latihan. Latihan. Yang waktu di sana dulu itu waktu di Palembang, yang ngantarkan latihan aku itu Siswa. Iya. Mantan siswa ini. Iya. Terus sampean pernah di sana pernah sambung? Iya pernah. Paling waktu sambung sampean pamit sakit perut atau waktu sibuk mesti ya. Iya sampean pernah sambung? Pernah. Jatahan pernah ya? Kalau jatahan nggak pernah. Maksudnya waktu ngelatih dulu loh. Pernah dijatah siswa sambung. Sambung. Iya pernah. Pernah. Iya. Bisa. Iya dikit-dikit lah. Jadi untuk kalau putaran hijau harusnya bisa. Jadi yang perlu saya tahu di sini adalah kita perlu cari tahu dari sampean kenapa seseorang itu bisa berpikiran untuk menjadi seorang warga PSHT tanpa latihan, artinya warga gadungan. Itu yang memotivasi selain saking cintanya ke PSHT itu apa? Situasi mungkin situasi yang mendukung gitu ya. Iya. Soalnya kalau di daerah Kumbering itu emang nggak ada sama sekali warga. 2 tahun periode itu ya saya sama namanya Mas Ujo itu lah Yang buka megang kan, itu. iya. Makanya ada sekitar 15 warga di sini sekarang ini. Itu artinya kalau misalkan sampai mungkin merantaunya ke daerah orang yang banyak warganya, itu sama nggak berani ngagam. Itu jadi catatan khusus dulur-dulur ya. Jadi perlu kita cari tahu mungkin di daerah-daerah yang mungkin masih minim warga, terus ada pendatang. Jadi untuk ranting-ranting di sekitarnya, mungkin untuk sub-sub sekitarnya perlu mencari tahu identitas dari warga tadi, yang mampu jadi warga tadi. Artinya kita cari tahu betul detailnya dia dari mana. Jangan sampai kejadian seperti Mas Dedi ini terulang lagi. Jadi bukan hanya untuk di ranting Penartama ya, jadi untuk semua ranting yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai hal yang sama terulang lagi. Jadi masih untung Mas Dedi ini tidak terlalu mendapat intimidasi dari dulur-dulur kita yang di sana. Mungkin sempat kita tahu ya, di daerah-daerah lain sempat terjadi kontak fisik dan sebagainya. Bahkan ada yang main hakim sendiri. Sebenarnya kalau untuk warga gadungan ini sebenarnya nggak ada aturan khusus di PSHT. Belum diatur atau gimana? Setahu saya sih belum diatur. Cuman baiknya itu ya jangan kita main hakim sendiri. Jangan langsung mermorok kita pukuli dan sebagainya. Kita eksekusi di tempat langsung. Ya kalau memang kita geram dengan ulah dia, kita ajak dia ke tempat latihan. Kita sambung. Kita suruh sambung dia dengan siswa. Nah disitulah momen kita untuk misalkan melampiaskan emosi itu. Jadi kita dengan cara yang pas.
kalau misalkan tahu-tahu kita hazard di tempat itu nanti kita bisa kena sanksi karena ini negara hukum. Jadi baik warga Gadungan maupun warga PSHT yang asli itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Jadi artinya untuk di mata hukum kita sama seperti itu. Ini yang terakhir Mas Didi, pesan sampean apa untuk mungkin warga-warga Gadungan masih berkeliaran di sana yang belum ketahuan lah. Ya pesannya kalau untuk warga-warga Gadungan yang belum ketahuan, cepat-cepatlah ngaku daripada kejadian seperti saya. Oke. Jadi tetap semangat latihannya. Semangat. Oke. Mas Samsul mungkin ditambahkan? Udah cukup. Cukup ya.